Ini penting dibahas. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab kapan ini? Seminggu 2 minggu yang lalu saya dengar pernah ada fulan. Kalau saya sebut namanya Kiai minal ulama juga, itu menentang masalah ini. Jadi perlu dibahas. Saya sering membahas tapi tidak apa-apa ini diulang ya. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. Memang dalil-dalil ada khilaf. Saya tidak berani menentang, kenyataannya seperti itu. Ada yang mengatakan pertama kali yang diciptakan Allah adalah al-qalam. Memang ada. Ada lagi al-ma. Tapi yang perlu diperbaiki itu cara berpikir. Sebab lafaz boleh sama, tapi makna beda. Quran sama, tapi dari Quran yang satu, hadis yang satu bisa pecah menjadi berapa golongan umat Islam. Qurannya, qala Allahunya sama, qala Rasulullahnya sama, tapi pemahamannya bisa beda. Dan ini penting ini. Awalul makhluk ini pembahasan penting. Seseorang itu pasti akan kagum kepada penemu. Pasti. Siapa penemu ilmu tauhid? Al-Imam Al-Asy'ari. Pasti ke sana. Kekaguman umat di dalam ilmu tauhid yang diingat pertama Imam Asy'ari sudah. Proklamator bangsa Indonesia. Presiden boleh banyak tapi proklamator satu. Bung Karno ke sana pikiran. Jadi awwaliyatul makhluk ini urusannya nanti dengan ta'zimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, silahkan kita berbeda, Anda membantah ini boleh. Tapi tolong kalau bantah pakai otak, pakai akal, jangan pakai nafsu. Cara saya berpikir, saya didikan Darul Hadis. Didikan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau dididik oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Habib Abdul Qadir dididik oleh Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Ali bin Muhammad Habsyi, Habib Ahmad bin dan lain-lain sampai ke atas. Jadi pemahaman saya silsilahnya ke sana. Awwaliyatul makhluk. Jadi aslinya itu begini. Allah itu maujud. Ada kan Allah. Belum ada apa-apa ini. Belum ada malaikat Jibril. Belum ada apa-apa. Sendirian. Tapi kalimat sendirian jangan dibayangkan Allah di awang-awang berdiri satu. Itu makhluk sudah. Fakullu ma khatara bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Setiap yang terlintas di waham, angan-angan, daya cipta, itu gara-gara Anda pernah mengenang sesuatu itu. Masa lalu Anda menjadi penentu. Kalau Anda orang ahli film, ahli ini, ahli itu, ya ingatannya ke sana, bayangannya kayak luar angkasa, Allah berdiri sendirian. Luar angkasa itu tetap makan, tempat sendirian, makhluk, itu bahasa makhluk semua. Allah sendiri bimana tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Udah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan satu ciptaan yang nantinya yang lain urusannya ke sini. Jadi apapun yang diciptakan Allah selain nur Muhammad adalah li ajli hadzal nur. Jadi awwaliyatul wujud itu nur Muhammad, bukan jasad ya. Kalau jasad belum, masih panjang nanti urusan jasad masih panjang. Nah, ini pemahaman yang saya terima dari guru-guru saya. Allah Ta'ala menciptakan nur Muhammad. Malaikat Jibril belum deh. Malaikat Jibril, tolong yang ribut itu di mana ya? Kok biasanya silentnya jalan ini kok mulai lagi ada wirid-wirid di belakang. Saya teruskan pemahaman penting. Saya baru dengar dari Habib Soleh kemarin ada fulan. Kejadiannya sudah cukup lama, cuma kaget saya. Sekelas si fulan kok pakai menentang urusan beginian.
Jadi fanuru hadzal habib. Malah saya punya pendapat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi meletakkan masalah ini di sini, ini ya dulu ala kasyfih. Menunjukkan mukasyafahnya Habib Ali, ini masalah nanti bakal dibahas ini. Yang paling lantang urusan ini selain Diba Habsyi, di Diba juga ada Maulid Habsyi fanuru hadzal. Terutama masalah itu lagi, yang kelebihannya Maulid Habsyi itu waktu para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW, apa itu kalimat di Habsyi itu? Yashigul. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi hadza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Hadza faqa Maulid Habsyi ala sairil mawalid bihadhihi al-kalimah. Itu kelebihan Maulid Habsyi itu. Adab betul sama Rasul dan memang aslinya kejadiannya seperti itu. Tapi tegas beliau. Coba baca di maulid lain, masih ada penjelasan mau tempat. Kalau Rasulullah tidak ada itunya berarti tidak akan, macam-macam lah alasannya. Kalau Habib Ali ajib. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Karena itu boleh dilihat nanti nih, tambah dekat kiamat yang paling ramai Maulid Habsyi, nanti lihat aja. Boleh. Limadha? Adab. Ini menang-menang adab. Muta'addib jam' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan omongan saya, tambah dekat kiamat yang paling ramai Maulid Habsyi. Boleh ada macam-macam maulid. Cerita nafa wal intishar. Buktikan omongan saya. Sebab beliau di dalam adab luar biasa. Bukan saya mengatakan maulid lain tidak ada adab, jangan ke sana, bukan. Kulluhum auliya wa kulluhum muta'addibin, tapi ini ada faqa. Apa kalau di Alfiyah itu apa, Mas? Faqa yang masalah fa'iqatan. Alfiyah bin Mu'tiyah, ini bangsa fa'iqatan. Fil adab tadi. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi fil adab. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa auladi wa banati wa dhurriyyati wa talamidhi as-sadiqin wa man hadara majlisi min barakatih wa asrarih wa anwarih wa isyraqatih wa nadharatih wa kursiyatih. Mudah-mudahan dikujur barokah Habib Ali malam ini di semua ruh-ruh yang hadir, di jasad-jasad yang hadir, di telinga-telinga yang hadir, sehingga perbaikan kita di dalam pemahaman menjadi lebih baik. Pemahaman kita ada nur, ada cahaya, ada adab. Ilmu bertambah dan bertambah adab ma'a Rasulullah ma'a Allah Jalla Jalaluh. Na'udu ilal masalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan nur Muhammad, Allah menciptakan malaikah li ajli hadzal nur. Menciptakan hurul ain li ajli hadzal nur. Menciptakan jannah li ajli hadzal nur. Menciptakan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi Rasulillah li ajli hadzal nur. Habib-habib itu habaib, dzurriyyatur Rasul diciptakan buat Nur Muhammad. Menjadi penguat. Sebab tidak akan sempurna ilmu Al-Quran, Quran kamil, ilmu Al-Quran kamil. Tapi saya ingat pembahasan Mbah Maimun Zubair, ada Quran, ada hamalatul Quran. Pasti ada hamalatul Quran. Nah, ini nanti. Dzurriyyatur Rasul punya kelebihan, mereka intisab kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nur Muhammad bil isalah. Jadi langsung nyambung ke sana. Kalau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantasibuna ila nuril Muhammadi birriwayah, dengan riwayah. Karena itu seperti Habib Ali ini, nah ini lengkap ini. Jadi intisabnya kepada Nur Muhammad lewat nasab iya, lewat riwayah iya. Radhiyallahu anhu wa ansairi ulama'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur itu apa yang ke kita ini? Saya ingat pembahasan almarhum Al-Habib Tahir Al-Kaf itu, beliau punya karangan pembahasan Nur Muhammad, saya dikirimi oleh beliau lewat Al-Walad Abu Bakar Uladabila. Bagus itu pembahasan. Beliau kumpulkan dari pembahasan Syed Muhammad dari ini, jadikan satu buku khusus bahas masalah ini. Awaliyatun Nur. Nur itu jangan dibayangkan kayak cahaya lampu begini. Bukan. Jadi saya lebih condong kepada pendapat ba'du masyayikhina, jangan dikhoyalkan.
Kalau ingin tahu Nur Muhammad ya nanti di akhirah. Yang dibayangkan kayak cahaya lampu, kedap, kedip, bukan dong. Bukan kayak matahari, bukan kayak bulan. Orang begitu pembahasan Nur Muhammad larinya kan ingatan itu ke cahaya. Bukan ke sana. Kenapa? Sebab Nur Muhammad ini seperti jasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap dilihat tambah bagus. Nggak bisa dibayangkan sudah. Nggak bisa dibayangkan. Waktu para malaikat ingin melihat Nur Muhammad yatajassad, berbentuk jasad bisa dipandang, itu nunggu penciptaan Nabi Adam kan. Begitu Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad ditaruh di situ, baru yang turuna ila jasadi sayyidina Adam. Kenapa? Di dalamnya ada Nur Muhammad. Kalau kata ahli tasawuf, perintah sujud itu sujud ihtiram kepada Nur Muhammad yang ada di jasad Nabi Adam. Berarti secara hakikah khalaqallahu Adama wal anbiya'a war rusula li ajli hadzal nur. Ini mau dibantah terserah, tapi kenyataannya seperti ini kejadiannya. Ya harus diterima, memang aslinya begini. Fanuru hadzal habibi awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'al wujud. Dari nur ini bercabang-cabang makhlukat. Kalau datang satu hari, kita oleh Allah itu diberi hadiah hari, tiap hari datang hari Senin itu hadiah minallah ilaikum, datang satu hari. Coba lihat di hati kita hari ini, keinginan untuk ibadah naik apa turun? Itu kalau turun berarti Nur Muhammad yang ittisal kepada batin Anda meredup, berkurang, meredup. Semangat, berarti nyambungnya lagi kenceng, nyambungnya lagi kenceng. Maka orang bisa memperbaiki hubungan kepada Nur Muhammad itu caranya bagaimana? Ibadah, nggak ada lagi sudah. Ibadah. Nah, ibadah dibagi dua, ibadah jasad dengan ibadah batin. Karena Nur Muhammad ini bangsa batin, orang yang ingin menguatkan hubungan dengan Nur Muhammad perbaiki batin. Kualitas cara sholat bukan 100 rakaatnya, tapi hudurul qalbinya. Cara maulid bukan hatam maulidnya, hadirnya hati. Orang baca maulid dari awal sampai akhir 2 jam. Itu yang ittisal, tersambung dengan Nur Muhammad. Ingatan Anda kepada Nabi berapa detik, itu yang menyambung itu. Saya nggak bicara barokah ya. Kalau barokah baru bismillah sudah hasal. Lain pembahasan itu, nggak bicara barokah saya. Ini bicara hubungan. Sulit kan? Nah, karena susah, jazallah khairan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bikin kitab maulid. Jadi kalau orang baca dari awal sampai akhir, masa sih nggak ada hadir sama sekali? Ya pasti ada kan, sedikit-sedikit. Khususan waktu mahallul qiyam.